Masih di Habar Prima, pemerintah terus mengupayakan cakupan pemberian vaksinasi campak dan rubella. Instansi terkait pun berupaya keras mencapai target yang telah ditentukan. Namun cakupan pemberian imunisasi MR ini terhalang dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor geografis hingga sentimen agama. Dikarenakan vaksin ini sebelum keluarnya fatwa mubah dari MUI, sempat menjadi pertentangan di tengah warga lantaran kandungan serum berasal dari babi. Pemerintah terus mengupayakan cakupan pemberian vaksinasi campak dan rubella. Instansi terkait pun berupaya keras mencapai target yang telah ditentukan. Namun cakupan pemberian imunisasi MR ini terhalang dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor geografis hingga sentimen agama. Dikarenakan vaksin ini sebelum keluarnya fatwa mubah dari MUI sempat menjadi pertentangan di tengah warga lantaran kandungan serum berasal dari babi. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Dedi Sopian Wahitakoni Prima TV tengah hari Selasa 4 Desember 2018 memadahkan kada tercapainya target program vaksinasi meles rubella di Banjarmasin menjadi atensi besar. Masih rendahnya jumlah anak yang diimunisasi MR di Banjarmasin karena ada pro kontra terkait pemberian vaksin. Sehingga sebagian kuitan anak kada memberikan izin anaknya divaksinasi. Walaupun sudah ada fatwa MUI yang membolehkan untuk vaksinasi MR, namun masih ada warga yang kada mau divaksinasi. Politisi PKB ini pun menyarankan Dinas Kesehatan Banjarmasin datang langsung ke masyarakat langsung untuk mensosialisasikan dampak dari penyakit MR tersebut, agar jumlah anak yang diimunisasi bisa meningkat. Dedi Sopian juga meminta Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk menggandeng tokoh masyarakat wan agama, supaya mudah menerima penjelasan program vaksinasi jika ada anjuran dari tokoh agama atau alim ulama. Untuk Kalimantan Selatan pada umumnya dan khususnya pada kota Banjarmasin. Nah, vaksin MR ini kenapa jadi sampai sekarang itu target yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu sangat rendah, dikarenakan kemarin kan ada kesimpang siuran, termasuk masalah isu yang mengandung bahan 2B itu. Nah, kita perlu memahami secara psikologis. Kita kemarin sempat terjun ke lapangan, nanyain ke posyandu, ibu-ibu, ke puskesmas, bahwa ada kekhawatiran mereka tidak mau anaknya divaksin dengan vaksin yang mengandung 2B itu. Walaupun sebenarnya ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya bahwa itu untuk kesehatan dianggap dibolehkan gitu. Menurut data, cakupan pemberian vaksin terendah di Kabupaten Banjar dengan capaian 25,9%, Barito Kuala 29,76%, Wan Hulu Sungai Utara hanya 33,24%. Sedangkan cakupan tertinggi ada di Kabupaten Tabalong yang mencapai 57,81%, Wan Tanah Laut mencapai 56,84%.